Jatuhnya Berlin pada akhir Perang Dunia Kedua menyisakan tragedi kemanusiaan yang mendalam bagi kaum perempuan. Di tengah kecamuk pertempuran, mereka menjadi korban kekejaman luar biasa akibat penyiksaan dan kekerasan seksual. Berikut adalah kisah selengkapnya mengenai salah satu masa paling kelam dalam sejarah tersebut. Film pun dimulai dengan memperkenalkan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Ia hanya dikenal sebagai Anonyma. Ia adalah seorang jurnalis Jerman yang cerdas dan berpengalaman, yang telah menjelajahi 12 negara, serta sempat menetap di berbagai kota besar dunia, seperti Moskow, Paris, dan London. Dalam kehidupannya, sebelum badai perang melanda, ia menikah dengan seorang pria Jerman bernama Gerd. Namun kebahagiaan rumah tangga mereka tidak berlangsung lama karena sang suami yang merupakan seorang tentara harus segera berangkat ke medan perang dan meninggalkan Anonyma seorang diri di Berlin. Meskipun hidup di tengah atmosfer perang yang kian mencekam, Anonyma tetap berusaha mempertahankan gaya hidupnya yang elegan bersama para koleganya. Mereka masih sering berkumpul seraya memperbincangkan kejayaan Jerman, sembari memelihara keyakinan bahwa tanah air mereka tidak akan pernah terkalahkan. Namun, seluruh keyakinan itu seketika runtuh. Tepatnya pada tanggal 16 April 1945, saat tentara Uni Soviet mulai merangsek masuk ke wilayah Berlin. Serangan besar-besaran pun terjadi. Ledakan demi ledakan hebat mengguncang seisi kota, menghancurkan gedung-gedung megah, dan mengubah Berlin menjadi hamparan puing dalam hitungan jam. Kepanikan massal langsung melanda seluruh sudut kota. Warga sipil yang tersisa, yang sebagian besar terdiri atas anak-anak, kaum perempuan, dan orang-orang tua yang renta, dibuat kebingungan mencari tempat berlindung dari bombardir yang datang tanpa henti. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka berbondong-bondong menuju bunker bawah tanah, berharap dapat selamat dari neraka yang berkecamuk di atas permukaan tanah. Invasi tersebut dipimpin oleh Mayor Andrei, salah satu perwira tentara merah yang mengomandoi pasukannya, untuk menembus langsung ke jantung kota. Setelah berhasil melumpuhkan dan meluluh lantahkan pertahanan Jerman, pasukan Soviet segera mengeluarkan maklumat agar seluruh senjata diletakkan dan tidak ada lagi bentuk perlawanan. Namun, situasi yang semula tampak mulai terkendali, itu berubah menjadi mencekam dalam sekejap ketika sisa-sisa pasukan Jerman melancarkan serangan balik secara tiba-tiba. Pertempuran sengit pun kembali berkobar di antara puing-puing kota yang telah porak-poranda. Meskipun demikian, gelombang tentara merah yang jumlahnya jauh lebih besar membuat mereka dengan mudah menumpas sisa-sisa perlawanan pasukan Jerman. Usai memenangkan pertempuran tersebut, mereka mulai menyisir setiap sudut kota, termasuk kompleks apartemen, untuk memburu musuh yang dinilai masih bersembunyi. Dalam operasi tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah bunker yang menjadi tempat persembunyian Anonyma beserta kaum perempuan lainnya. Anonyma yang langsung menyadari betapa berbahayanya situasi itu, memberanikan diri berbicara dalam bahasa Rusia dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Что вы хотите? Tentara itu pun mengira Anonyma adalah warga negara Rusia, sehingga ia pun dengan ramah menawarkan makanan kepadanya.
Sedangkan dua perempuan lain yang menyaksikan interaksi itu segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka langsung keluar dari bunker karena tak ingin mati kelaparan di dalam tempat persembunyian. Namun, begitu melangkah naik ke permukaan, mereka langsung disambut oleh ratusan pasang mata tentara Soviet yang menatap mereka dengan sorot mata penuh hasrat liar, yang membuat mereka semakin terancam. Tidak lama berselang, Anonima menyusul mereka ke atas dan menyaksikan seluruh area tersebut telah sepenuhnya dikuasai oleh tentara Rusia yang sedang beristirahat sembari bersenda gurau di antara reruntuhan bangunan. Dan dari titik inilah, babak baru penderitaan yang memilukan bagi para perempuan Berlin dimulai. Seorang tentara tua Rusia mencoba menggoda Anonima dan dua wanita yang bersamanya. Tetapi Anonima dengan tegas memberikan penolakan. Mann und 2 Kinder. Bitte. Bitte. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan histeris yang menggema dari arah bunker, yang ternyata bersumber dari beberapa tentara Rusia yang sedang berusaha melecehkan seorang wanita tua tak berdaya di sana. Das Schlesen es darum geht, die eigene Haut. Die meisten meiner lieben Landsleute sind jetzt von großem Geschick. Menyaksikan kebiadaban tersebut, Anonima segera memerintahkan seorang gadis remaja untuk bersembunyi di apartemennya yang berada di lantai atas, sebelum para tentara itu melakukan tindakan keji serupa kepadanya. Ia juga berupaya mengalihkan perhatian tentara tua tadi dengan mengatakan bahwa wanita yang berada di dalam bunker sudah terlalu tua untuk dijadikan sasaran. Melalui taktik itu, ia berusaha mengulur waktu demi menunda tindakan mereka, sembari mencari celah untuk meloloskan diri. Anonima segera berlari ke lantai atas untuk menemui komandan mereka, dengan harapan masih ada sosok perwira yang mau mendengarkan dan bersedia menghentikan tindakan anak buah mereka yang mulai kehilangan kendali moral. Namun setibanya di sana, meskipun banyak para atasan yang sedang berkumpul, tapi tidak satu pun dari mereka yang mempedulikan permohonannya. Anonima pun mencoba menjelaskan kekejaman yang sedang terjadi di bawah, tetapi laporannya itu sama sekali tidak ditanggapi secara serius. Bahkan, Mayor Andre yang tampaknya sudah mengetahui kenyataan sebenarnya, hanya menutup mata dan justru berujar bahwa anak buah yang dimaksud adalah orang-orang bersih, sebuah istilah yang digunakan untuk menegaskan bahwa mereka bukanlah pelaku kejahatan. Namun naasnya, Anonima justru disergap oleh seorang tentara yang langsung melecehkannya di tempat itu. Ia sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawannya, sebab rasa takut yang luar biasa dan keterkejutan yang mendalam terlanjur membuat seluruh tubuhnya membeku seketika. Beberapa saat setelah itu, kondisi di luar perlahan mulai kondusif dan warga pun mulai kembali ke apartemen mereka yang telah hancur. Seorang janda tua akhirnya bersedia menampung Anonima di unit apartemennya. Di tempat itu, Anonima hidup dengan sangat sederhana, hanya bermodalkan sehelai pakaian yang melekat di tubuh, serta beberapa buah buku catatan. Sementara itu di luar, para tentara Rusia bersorak-sorai dengan penuh sukacita merayakan kemenangan gemilang mereka atas kekalahan Jerman. Suara tawa dan nyanyian keras bergaung, memekakkan telinga di sepanjang jalan-jalan kota yang telah hancur lebur. Sebaliknya, di dalam keheningan apartemen, para perempuan, anak-anak, dan lansia hanya bisa berkumpul dalam cekaman ketakutan yang hebat. Tidak lama berselang, kegaduhan di luar tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang amat menegangkan, tepat sebelum rentetan pintu apartemen mereka didobrak paksa oleh para tentara Rusia. Mereka menyeret paksa para wanita keluar dari tempat persembunyian, memperkaos mereka secara brutal, dan mengejar siapa saja yang mencoba melarikan diri. Jeritan histeris memohon pertolongan terdengar bersaut-sautan di setiap sudut, namun tidak ada satupun kekuatan yang mampu menolong mereka.
Setiap perempuan diposisikan sebagai objek yang digilir bergantian, kapanpun para tentara itu menginginkannya. Seolah-olah tubuh Molek mereka adalah bagian sah dari barang rampasan perang. Anonima yang sudah berada di ambang batas kemampuannya dalam menahan rasa takut dan keputusasaan, akhirnya memberanikan diri untuk kembali menghadap Mayor Andrei. Dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetar ketakutan, ia melaporkan bahwa banyak pasukan Rusia telah menggeledah kediaman warga sipil dan melecehkan kaum perempuan tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Ia pun memohon agar sang mayor mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kekejaman tersebut, sebab sebagai komandan tertinggi di wilayah itu, sudah menjadi kewajiban mutlaknya untuk melindungi warga sipil, bukan justru membiarkan mereka menderita. Namun, harapan besar Anonima itu langsung pupus seketika. Mayor Andrei sama sekali tidak memperlihatkan empati ataupun rasa bersalah sedikit pun atas laporan tersebut. Dengan nada suara yang datar dan dingin, ia justru menyuruh mereka untuk menerima saja perlakuan pasukannya, seakan-akan penderitaan yang dialami oleh para perempuan itu adalah kompensasi setimpal yang harus dibayar atas kekalahan mutlak Jerman. Mendengar kata-kata itu, Anonima langsung terdiam dan melangkah pergi dari ruangan tersebut dengan hati hancur. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tanpa sengaja, ia berpapasan dengan seorang kapten Rusia bernama Anatol. Pada awalnya, Anonima sempat menduga bahwa Anatol tidak akan ada bedanya dengan perwira-perwira lain yang hanya mementingkan kepuasan diri sendiri. Namun, Anatol secara mengejutkan memberikan sebuah isyarat halus, sebuah kode terselubung agar mereka dapat mengadakan pertemuan secara pribadi. Egal was passiert, das Nichts unten in diesem Moment leistet. Pertemuan rahasia tersebut rupanya menjadi titik balik krusial bagi kehidupan Anonima. Sejak momen itu, seluruh pasukan yang berada di bawah komando langsung Anatol sepenuhnya berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan di apartemen tempat Anonima bernaung. Para tentara yang dahulunya menjadi ancaman, kini mendadak bersikap jauh lebih sopan, bahkan bersedia membantu menyuplai kebutuhan-kebutuhan pokok bagi para penghuni apartemen. Kendati demikian, ketenangan dan jaminan keamanan baru tersebut tentu saja tidak datang secara cuma-cuma. Sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan, Anonima harus rela menyerahkan tubuhnya untuk menjadi milik Anatol. Ketika kabar mengenai kedekatan Anatol dan Anonima itu sampai ke telinga Mayor Andrei, sang mayor langsung dihinggapi rasa cemburu yang membakar. Ia yang sebelumnya bersikap dingin dan acuh tak acuh, kini justru merasa sangat terusik oleh adanya hubungan kedekatan antara Anonima dengan perwira bawahannya tersebut. Gejolak emosional yang tak tertahankan ini akhirnya mendorong Mayor Andrei untuk mendatangi langsung apartemen tempat Anonima tinggal. Ia ingin mencari tahu alasan mengapa perempuan itu kini lebih memilih untuk mencari perlindungan kepada orang lain daripada datang kepadanya. Setibanya di sana, Mayor Andrei segera memerintahkan semua orang yang berada di dalam ruangan untuk keluar, menyisakan hanya dirinya berdua dengan Anonima. Seketika itu pula, suasana ruangan berubah menjadi sangat sunyi dan mencekam. Anonima hanya bisa menatap sang mayor dengan pandangan penuh rasa takut yang berbaur pasrah, mengira bahwa perwira tinggi ini pun menginginkan hal yang sama seperti tentara lainnya. Dengan perasaan yang sudah hancur lebur, Anonima hanya bisa berserah diri sepenuhnya terhadap tindakan apapun yang akan dilakukan oleh Andrei kepadanya. Namun di luar dugaan, sang mayor sama sekali tidak menyentuhnya ataupun melakukan tindakan asusila apapun. Ia murni hanya ingin berbicara empat mata dengan Anonima. Karena merasa kehadirannya telah disalahpahami, sang mayor itu akhirnya memutuskan untuk berbalik arah. Sementara itu di luar sana, para tentara Rusia masih terus melancarkan aksi kekerasan terhadap perempuan-perempuan Jerman. Mereka memperlakukan para wanita itu seolah-olah hanyalah barang jarahan perang yang mati, tanpa nilai dan tanpa hak untuk bersuara. Kota Berlin yang dahulu berdiri dengan segala kemegahannya, kini tidak hanya hancur lebur secara fisik, melainkan juga runtuh secara moral. Mayat-mayat manusia bergelimpangan di jalanan. Sementara pemandangan perempuan
yang dilecehkan secara keji menjadi pemandangan sehari-hari yang tak kunjung usai. Nein. Pada malam harinya, Anatol kembali mendatangi apartemen Anonima. Sama seperti malam-malam sebelumnya, pria itu selalu datang tanpa pemberitahuan dan pergi begitu saja sesuka hatinya. Kehadiran Anatol membawa rasa aman sekaligus ketegangan yang mencekam. Di satu sisi, ia bertindak sebagai pelindung bagi Anonima. Namun di sisi lain, ia juga memperlakukan perempuan tersebut tak lebih dari sekedar pelampiasan hasratnya. Mayor Andrei, yang sebelumnya merasa tersinggung dan tertolak, kembali mendatangi apartemen tersebut dengan membawa pasukannya. Namun kali ini, ia datang dengan pendekatan yang jauh lebih lembut demi memikat hati Anonima serta para penghuni lainnya. Ia membawa beberapa keranjang makanan, lalu menawarkan roti, daging kaleng, hingga minuman kepada semua orang yang ada di sana. Suasana yang semula kaku dan diliputi kecemasan yang mendalam, perlahan-lahan mulai mencair. Untuk sesaat, pasukan Rusia yang selama ini menjadi momok menakutkan, seolah bertransformasi menjadi pelindung bagi para penghuni apartemen yang sedang didera ketakutan dan kelaparan. Mereka mulai melempar senyum, berbincang ringan, dan memancarkan kembali sisi kemanusiaan yang sempat sirna di tengah berkecamuknya perang. Namun, ketenangan semu itu tidak bertahan lama. Sekelompok pasukan Rusia lainnya tiba-tiba datang menggerebek apartemen tersebut secara mendadak. Para tentara itu menuduh bahwa ada seorang pencuri makanan yang tengah bersembunyi di dalam apartemen. Suasana yang tadinya hangat dan akrab seketika berubah drastis menjadi ketegangan yang mencekam. Para tentara tersebut kembali menunjukkan tabiat kekerasan mereka. Bahkan, mereka tega memukuli seorang pria tua berulang kali, hanya karena pria malang itu tidak tahu dan tidak bisa memberitahu siapa pelaku pencurian tersebut. Komandan kelompok yang memimpin penggerebekan itu kemudian mendesak dengan paksa agar penghuni apartemen menyerahkan siapapun yang tinggal di lantai atas. Pada momen kritis itulah, Mayor Andrei, yang sejak tadi mengamati situasi dari lantai atas, akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan melerai. Dan inilah yang terjadi. Sejak peristiwa penggerebekan itu, ikatan emosional antara Mayor Andrei dan Anonima yang semakin hari kian bertumbuh erat. Mayor Andrei memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepadanya, sebuah hak istimewa yang tidak didapatkan oleh wanita lain di apartemen tersebut. Sang mayor bahkan menempatkan seorang prajurit untuk berjaga ketat di depan pintu kamar Anonima untuk memastikan tidak ada tentara lain yang berani mengusik atau mengganggunya. Berkat perlindungan eksklusif itu, Anonima akhirnya bisa memejamkan mata dan tidur dengan tenang tanpa dihantui rasa takut. Kendati demikian, keamanan tersebut tidak datang secara cuma-cuma. Anonima sangat sadar bahwa perlindungan yang ia nikmati mengartikan bahwa kini dirinya telah menjadi milik Mayor Andrei, baik sebagai simbol kekuasaan sang perwira maupun sebagai tempat pelampiasan hasrat di tengah kekacauan perang. Setiap kali Andrei melangkah masuk ke kamarnya, Anonima sudah tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun pada awalnya bergejolak rasa penolakan dan rasa muak di dalam dadanya, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Di antara pusaran rasa takut dan kepasrahan, perlahan tumbuh pula rasa iba, bahkan benih-benih kasih sayang yang sulit dijelaskan oleh logika. Melihat bagaimana Anonima mendapatkan perlindungan yang aman, serta perlakuan yang jauh lebih manusiawi dari sang perwira, para wanita lain di apartemen itu mulai mengikuti jejaknya. Mereka yang sebelumnya hanya bisa pasrah menjadi korban kekerasan dan pelecehan tanpa daya, kini justru dengan sukarela mendekati pasukan Rusia demi mengharapkan secuil rasa aman. Hingga mereka pun mulai melayani para tentara tersebut dengan kemauan sendiri. Bagi para wanita ini, tubuh mereka adalah satu-satunya aset terakhir yang tersisa, yang bisa mereka pertukarkan demi menyambung keselamatan hidup. Di dalam buku catatan pribadinya,
Anonima menuliskan bahwa apa yang dilakukan Mayor Andre terhadap dirinya kini bukan lagi sepenuhnya sebuah pemaksaan, karena ia pun menyadari ada bagian dari lubuk hatinya yang mulai mencintai sang mayor. Sementara itu, para wanita yang melayani tentara Rusia juga mulai menunjukkan perubahan sikap yang sangat mencolok. Mereka kini saling bercerita tentang para tentara yang menghabiskan waktu bersama mereka tanpa rasa canggung lagi. Bahkan ada yang menertawakan, ada pula yang mengolok-olok para tentara tersebut karena dianggap payah atau kurang berpengalaman dalam urusan ranjang. Bagi sebagian wanita, hal yang dulunya dianggap sebagai aib yang sangat memalukan, kini justru berubah menjadi bahan gurauan sehari-hari. Lambat laun, tindakan para tentara Rusia yang semula dipandang sebagai pelecehan yang kejam, kini bergeser maknanya di mata mereka. Kekerasan yang terjadi berulang-ulang, keputusasaan yang tidak menemui ujung, serta naluri kuat untuk bertahan hidup telah memaksa para wanita tersebut menormalisasi penderitaan mereka sendiri. Hingga pada suatu hari, Mayor Andre menerima sebuah surat perintah resmi dari Komando Pusat yang menyatakan bahwa ia harus dipindah tugaskan ke tempat lain. Bagi Anonima sendiri, berita tersebut merupakan hantaman batin yang sangat berat, karena selama ini sosok sang mayor bukan hanya sekedar pelindung fisik baginya, melainkan juga seseorang yang telah berhasil mengisi ruang hampa di dalam hatinya. Überhaupt anders als... Du Russisch. Tidak lama setelah kabar kepergian sang mayor itu, Anonima dikejutkan oleh kedatangan seorang pria Rusia yang merupakan korban selamat dari kekejaman perang. Pria tersebut menceritakan kisah yang mengerikan tentang bagaimana pasukan Jerman menyerbu desanya, membantai anak-anak kecil, memperkosa para wanita, dan membumi hanguskan rumah-rumah warga tanpa belas kasihan sedikit pun. Mendengar kesaksian yang memilukan itu, hati Anonima terguncang hebat. Ia pun tersadar dari kekeliruannya selama ini, bahwa kekejaman perang tidak pernah menyisakan satu sisi pun yang benar-benar bersih. Pasukan Jerman yang dulu ia agung-agungkan dan ia banggakan, ternyata melakukan kekejaman yang sama kejinya terhadap bangsa lain. Perasaan bimbang dan penyesalan yang mendalam pun mulai menyelimuti sanubarinya. Di satu sisi ia merasa sebagai korban yang menderita, namun di sisi lain ia harus menerima kenyataan pahit bahwa bangsanya sendiri adalah pelaku kejahatan yang tidak kalah biadab. Ia hanya bisa terduduk diam dalam kekosongan, tidak mampu melontarkan sepatah kata pun. Dalam kegelisahan hatinya, Anonima berniat menemui Mayor Andre untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun langkah kakinya terhenti seketika ketika Masha yang merupakan seorang tentara wanita Soviet menegurnya dengan nada tajam dan dingin. Di sana Masha memperingatkan dengan keras agar Anonima menjauh dari sang mayor, sembari menegaskan bahwa Andre sudah memiliki seorang istri dan tidak selayaknya wanita Jerman seperti dirinya mendekati pria itu lagi. Den Kampf als sinnlos erscheinen lassen. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert ihr die entsetzlichen Leiden. Beberapa hari berikutnya, sebuah berita besar yang menggemparkan tersebar ke seluruh penjuru kota. Tepatnya pada tanggal 30 April 1945, kabar mengenai kematian Adolf Hitler, sang pemimpin tertinggi Jerman, diumumkan secara luas. Mendengar hal itu, warga Jerman tidak mampu lagi menyembunyikan kesedihan dan keputusasaan mereka. Mereka sadar bahwa kekalahan mutlak telah tiba dan nasib hidup mereka kini sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Soviet. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt. Sementara itu, pemandangan kontras terjadi di luar apartemen. Pasukan Rusia bersorak-sorai penuh kegembiraan, bernyanyi, dan menari-nari di atas jalanan kota Berlin yang telah porak-poranda. Bagi mereka, perang telah usai dengan kemenangan gemilang di tangan. Namun bagi Anonima dan rakyat Berlin lainnya, kemenangan Rusia tersebut justru terasa bagai lonceng pembuka dari babak penderitaan baru yang tidak kalah menyiksa.
sebagian pasukan Rusia kemudian kembali masuk ke dalam apartemen untuk merayakan kemenangan mereka bersama para penghuni yang tersisa. Suara musik, gelak tawa, dan dentingan gelas yang beradu menggema di antara reruntuhan bangunan seolah-olah menandakan bahwa kedamaian telah benar-benar kembali. Namun di balik senyuman yang dipaksakan itu, warga Jerman mati-matian menyembunyikan kedukaan dan ketakutan mereka agar tidak memicu amarah atau perhatian negatif dari para tentara itu. Hören Sie. Sie trinken. Pada malam itu, Anatol datang menemui Anonyma. Ia berusaha memamerkan kesombongannya dengan menyatakan bahwa ada banyak wanita lain yang mendambakan dirinya. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Mayor Andre yang mengendus pertemuan tersebut tiba-tiba datang menggerebek kamar itu secara mendadak. Hier. Dengan suara yang menggelegar dan penuh ketegasan, sang mayor memerintahkan Anatol untuk segera angkat kaki dari apartemen tersebut saat itu juga. Tidak lama berselang, Andre mengumpulkan seluruh penghuni apartemen dan memerintahkan mereka semua untuk merayakan kematian Adolf Hitler dengan menggelar sebuah pesta. Perintah itu terasa sangat janggal dan aneh. Di tengah-tengah situasi kota yang masih mencekam dan penuh trauma, namun tidak ada satupun warga yang berani menolak titah sang perwira Rusia tersebut. У нас же гости. Наливай. Ну что вы стоите столбом? Ketika pesta pora itu akhirnya usai, menyisakan keheningan malam, hanya Anonyma dan Mayor Andre yang tertinggal di dalam ruangan tersebut. Mereka mulai berbincang santai, bertukar cerita tentang kehidupan, kepahitan perang, hingga angan-angan masa depan yang sebenarnya mereka sadari tidak akan pernah bisa mereka rajut bersama. Andre menatap dalam-dalam wajah Anonyma dengan gejolak perasaan yang campur aduk, sementara Anonyma sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak tumpah. Mereka tahu bahwa mereka saling mencintai, namun keduanya juga tersadar dengan pedih bahwa cinta suci tak memiliki tempat di dunia yang telah hancur lebur oleh perang. Di tengah percakapan itu, Anonyma dengan jujur mengakui bahwa di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia masih menaruh harapan besar agar suaminya, Gerd, bisa pulang suatu hari nanti dalam keadaan selamat. Mendengar pengakuan jujur tersebut, raut wajah Andre seketika berubah. Ia tampak sangat tersinggung dan dirayapi oleh rasa cemburu yang membakar batinnya. Ia langsung berdiri dan berniat melangkah pergi meninggalkan kamar tersebut. Namun, Anonyma tidak rela membiarkannya pergi begitu saja. Ia segera menahan langkah sang mayor, hingga akhirnya perasaan yang membuncah membawa mereka untuk menghabiskan malam bersama pada malam yang dingin itu. Wir Frauen, heute und jetzt. Jetzt. Keesokan paginya, kedamaian semu Anonyma seketika buyar setelah ia dikagetkan oleh sebuah kabar tragis. Suami dari salah seorang tetangganya ditemukan tewas akibat mengkonsumsi racun. Pria malang tersebut rupanya tidak sanggup menerima kenyataan pahit atas kekalahan mutlak bangsa Jerman, lalu memilih untuk mengakhiri penderitaannya tepat pada malam yang sama ketika orang-orang sedang berpesta merayakan berakhirnya perang. Menyaksikan tragedi itu, sekejap batin Anonyma dirundung kecemasan yang luar biasa. Ketakutannya akan kehilangan Mayor Andre terasa semakin nyata dan mendekat. Ia pun bergegas lari kembali ke apartemennya, berharap masih bisa menjumpai sang mayor di sana. Namun, sesampainya di apartemen, sebuah kejutan lain yang sama sekali tidak terduga telah menantinya di dalam ruangan. Gerd, sang suami yang selama ini ia pertanyakan nasibnya, ternyata telah pulang dari medan perang dan berdiri di hadapannya. Di ruangan yang sama, hadir pula seorang perwira Rusia lainnya yang datang khusus untuk menyampaikan kabar bahwa Mayor Andre akan segera dipindah tugaskan ke lokasi baru yang dirahasiakan. Begitu perwira Rusia itu melangkah pergi, atmosfer di dalam ruangan mendadak berubah menjadi sunyi senyap. Anonyma dan Gerd hanya bisa saling bertatapan dalam kecanggungan yang luar biasa.
Dua insan yang dulunya terikat janji suci sebagai suami istri, kini terasa bagai dua orang asing yang terpisahkan oleh bentangan waktu, guratan perang, serta trauma mendalam yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Anonima berusaha keras untuk bersikap tenang dan mengontrol ekspresi wajahnya, berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja, seolah-olah roda kehidupan mereka bisa berputar kembali seperti sedia kala sebelum perang pecah. Namun, timbunan rasa bersalah, noda, dan luka batin yang ia pendam sendiri terlanjur terlalu dalam untuk disembunyikan dari mata suaminya. Akhirnya, dengan jemari yang bergetar hebat, ia mengambil buku catatan pribadinya, sebuah diari yang merangkum seluruh lembaran hitam dan pengalaman getir yang ia lalui selama masa pendudukan pasukan Soviet. Gert, yang membaca lembar demi lembar catatan jujur tersebut, langsung naik pitam dan dengan tega mencaci maki Anonima sebagai wanita rendahan yang menjijikkan. Lelaki itu sama sekali tidak memiliki kepekaan untuk memahami bahwa segala hal tabu yang dilalui istrinya adalah sebuah bentuk perjuangan berdarah-darah demi bisa bertahan hidup di tengah kebiadaban perang. Hinaan dari suaminya membuat luka di hati Anonima semakin menganga dan perih. Kendati demikian, ia memilih untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Ia hanya terdiam, mengiyakan semua tuduhan keji itu dengan pasrah, lalu melangkah pergi meninggalkan suaminya demi menemui Mayor Andrei, yang saat itu tengah bersiap meninggalkan Berlin. Pertemuan terakhir mereka berlangsung dengan sangat singkat, namun syarat akan makna yang mendalam. Anonima menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada sang mayor karena telah sudi menjadi perisai dan melindunginya di masa-masa paling kelam dan kejam dalam hidupnya. Di tengah perpisahan itu, mereka saling bertautan jari dan berpegangan tangan secara sembunyi-sembunyi. Anonima sempat memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana nasib dan kelanjutan hubungan mereka setelah perpisahan ini. Namun, Andrei hanya bisa menatap matanya dalam-dalam tanpa sanggup memberikan jawaban, lalu membalikkan badan dan pergi meninggalkan tempat itu untuk selama-lamanya. Saat Anonima melangkah kembali ke apartemennya, ia mendapati Gert sedang mengamuk dan melampiaskan seluruh amarah serta kekesalannya pada barang-barang di sekitar. Was sollen wir denn tun, Gerd? Mein Kind. Anonima mencoba meredam suasana dengan bertanya lirih mengenai apa yang akan mereka berdua lakukan untuk menyambung hidup setelah ini. Tetapi Gert tetap bersikap dingin dan mengunci mulutnya tanpa sepatah kata pun. 2 hari berselang, Gert akhirnya memutuskan untuk pergi begitu saja, mengemas barang-barangnya dan meninggalkan Anonima sendirian tanpa memberikan penjelasan atau salam perpisahan sedikit pun. Anehnya, setelah ditinggalkan oleh suaminya, Anonima tidak lagi merasakan cengkeraman rasa takut ataupun kesedihan yang mendalam. Ia hanya pasrah dan memilih berserah diri untuk menjalani suratan takdir. Jika memang suatu hari nanti kehidupan akan mempertemukan mereka kembali. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Dan film pun berakhir. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya.